acara Diseminasi Budaya Positif oleh Bu Novi Priyanti. Perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga Diseminasi Budaya Positif oleh Bu Novi Priyanti, acara yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Lasri Juliani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Bu Novi Priyanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kumular Kidul. Syukur alhamdulillah hari ini Bu Novi menyampaikan Diseminasi Budaya Positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Novi. Jadi kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Novi. Sesudah Bu Novi nanti menyampaikan materi, kita saling sharing apa yang sudah disampaikan Bu Novi itu, supaya kita paham apa yang harus kita laksanakan dan apa yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk pengembangan sekolah kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada terima kasih pada Ibu Lasri Juliani. Meningkat acara yang ketiga yaitu Diseminasi Budaya Positif oleh Bu Novi Priyanti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kumular Kidul, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Kumular Kidul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat teriring salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan guru dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan Diseminasi Budaya Positif yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ibu bapak yang saya hormati, pada siang hari ini nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung dalam mensukseskan disiplin positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya selamat datang kepada guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, dalam konsep utama budaya positif itu ada 6 konsep. Yang pertama, paradigma perubahan belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, ada motivasi perilaku manusia. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membahas yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di diferensiasi ini Bapak Ibu, anak-anak itu belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan ada anak-anak yang lebih suka praktek langsung, kita akan mengarahkan anak-anak yang suka praktek langsung ke kinestetik. Kemudian ada anak-anak yang lebih suka menulis, kita bisa mengarahkan anak-anak itu ke yang bisa ke audio. Kemudian ada anak-anak yang lebih suka menggambar. Jadi memahami materi itu, anak-anak itu lebih suka menggambar atau melihat. Kita bisa mengarahkan anak-anak itu atau memberi pembelajaran kepada anak-anak itu melalui visual Bapak Ibu. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada 6 komponen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Diharapkan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini dapat kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak mempunyai sikap profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya Bapak Ibu, misalkan anak-anak memakai seragam sekolah. Nah, itu anak-anak motivasinya kalau misalkan ekstrinsik itu nanti kalau misalkan anak-anak itu tidak memakai seragam sekolah akan dimarahi oleh gurunya. Tetapi apabila anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, dia sadar bahwa memakai baju seragam memang untuk melindungi diri, untuk kesehatan. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu sebenarnya tidak boleh menghukum, tetapi kita harus menjadi manajer kepada anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu, untuk kebutuhan yang bertahan hidup itu kita semua pasti membutuhkan makan, minum untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, sebagai seorang siswa itu pasti ingin disayang oleh gurunya. Semua siswa pasti seperti itu. Tidak mungkin siswa itu ingin dibenci oleh gurunya, pasti ingin disayang oleh gurunya. Begitu juga dengan teman-temannya, sehingga siswa itu merasa nyaman dan tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Dan yang ketiga itu adalah penguasaan. Ada anak misalkan mendapat nilai yang tinggi, pasti dia merasa bangga akan nilainya. Dia akan merasa nilai saya itu lebih tinggi dari kamu. Jadi dia merasa bangga, merasa ingin diakui kalau dia lebih pintar dari temannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi terkadang ingin belajar di luar kelas. Bapak Ibu, kalau misalkan
anak-anak sedang pelajaran PJOK pasti akan merasa lebih senang, dia akan merasa lebih bebas karena belajar di luar. Suasana yang baru akan membuat kreativitas anak-anak meningkat. Dan yang kelima itu adalah kesenangan. Tentu saja belajar harus yang menyenangkan agar materi cepat masuk atau diterima oleh otak anak-anak. Bapak Ibu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, anak-anak memakai baju, misalkan hari Senin memakai baju merah putih. Kalau misalkan ada anak yang memakai baju warna hijau, itu pasti nanti takut dihukum oleh gurunya. Kemudian anak-anak memakai topi dasi. Nah, Bapak ini pada saat upacara biasanya anak-anak kita minta untuk memakai topi dan dasi. Itu suatu kewajiban untuk mengikuti kegiatan upacara. Tetapi ada beberapa anak yang terkadang merasa nanti kalau saya tidak memakai topi dan dasi, nanti saya bisa dihukum. Nah, begitu itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, ini pernah saya terapkan ya dulu. Kalau pada saat perkalian, anak-anak kelas 3 dulu itu susah sekali untuk menghafalkan perkalian. Jadi saya memberikan motivasi, itu motivasi ekstrinsik. Jadi saya memberikan bintang. Setiap anak bisa menghafalkan satu perkalian, saya berikan bintang sampai anak itu bisa menghafalkan sampai perkalian 12. Nanti anak itu mendapatkan 12 bintang. Yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, anak yang senang belajar. Dia sadar bahwa belajar itu adalah suatu keharusan dan belajar itu nantinya akan membuat dia menjadi pintar dan bisa membuat dia menjadi orang yang sukses di masa depan untuk mencapai cita-citanya. Bapak Ibu, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Contohnya Bapak Ibu, apabila ada suatu sekolah, kemudian pada saat pandemi ya Bapak Ibu, kita kembali ke pada saat pandemi diwajibkan memakai masker. Nah, nanti apabila yang tidak memakai masker akan dihukum push up. Nah, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Di siswa tersebut akan merasa sakit hati, akan merasa tidak nyaman. Jadi murid itu pada saat disuruh push up pasti gurunya memaksa, ayo cepat push up karena kamu tidak memakai masker. Nah, nanti murid akan menyembunyikan kesalahannya, kemudian menjadi rendah diri. Kok saya seperti ini ya, kenapa saya tidak memakai masker? Nanti dia malu kepada teman-temannya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua dengan penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri. Contohnya ada anak yang bisa menjawab pertanyaan, kemudian yang satu diberi hadiah oleh gurunya. Nanti siswa yang lain bisa iri terhadap siswa tersebut. Kemudian ada mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam memberikan sistem ranking itu memberikan penghargaan tetapi dengan identitas gagal. Mengapa? Karena penghargaan ini tidak baik untuk dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada
konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama itu konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contohnya Bapak Ibu, ada anak yang misalkan tidak mengerjakan PR, ditanyai sama gurunya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Bu Guru. Kemudian, mengapa lupa? Karena saya ketiduran tidak belajar Bu Guru. Nah, sampai situ saja. Kemudian ya udah sekarang kamu mengerjakan PR di luar, nanti baru boleh masuk kalau misalkan PR itu sudah selesai. Nah, anak itu karena tidak mengerjakan PR pada malamnya, diberi konsekuensi untuk mengerjakan PR di luar, boleh masuk setelah PR-nya sudah selesai. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Gassen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, pada restitusi ini selain kita menanyakan mengapa anak, misalkan anak tidak mengerjakan PR, selain kita menanyakan mengapa tidak mengerjakan PR, kita juga menanyakan alasannya apa. Setelah kita menanyakan alasannya apa, kemudian kita juga mencari solusi bersama anak tersebut. Nah, ini contohnya, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Contohnya tadi ya Bapak Ibu, kamu tidak mengerjakan PR, silahkan berdiri di bawah tiang bendera dan hormat selama 10 menit. Itu adalah hukuman karena tidak mencari solusi, tidak mendapatkan solusinya. Anak itu tidak mengerjakan PR-nya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, guru menanyakan dulu keyakinannya. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Kemudian dicari solusinya bersama dengan siswa, misalkan dengan berkoordinasi dengan orang tua. Kalau hari ini ada PR, nanti malam atau langsung pulang sekolah, orang tua dan membantu siswa tersebut untuk mengerjakan PR. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara dan bendera. Pada posisi kontrol penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini adalah perintah dari guru pada saat menjadi penghukum. Yang kedua, guru posisi kontrol membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini akan membuat merasa bahwa siswa itu bersalah. Kemudian guru bertindak sebagai teman. Ayolah yang penting, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini guru ini memposisikan dirinya sebagai teman dari siswa tersebut.
Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi nanti gurunya ini pada posisi pemantau, dia menanyakan dia bahwa siswa tersebut sudah melanggar dan konsekuensinya apa. Tetapi pada posisi pemantau ini tidak mencari solusi tentang masalah tersebut. Dan yang kelima, guru itu sebagai manajer. Dia menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, di sini guru sebagai manajer lebih menekankan ke siswa, merangkul siswa dan mencari solusi bersama dengan siswa tersebut. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa ini disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Nah, coba perhatikan kasus berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentunya agar untuk apa ya, Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang membersihkan kelas? Tentunya agar kelas bersih dan sehat. Ini berhubungan dengan keyakinan tentang kesehatan, kebajikan universal tentang kesehatan, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, di sini saya sudah mencontohkan untuk membuat keyakinan kelas 3. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, yang kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Nah, Bapak Ibu, pada tahap pertama kita berdiskusi tentang peraturan. Kita menanyakan dulu bahwa peraturan yang bagaimana kepada anak. Nah, anak biasanya akan menjawab, Bu Guru, kalau misalkan mengerjakan yang tidak boleh mencontek seperti itu, tidak boleh berkelahi, Bu Guru, kemudian tidak boleh membuang sampah, Bu Guru. Nah, nanti kata-kata itu kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh mencontek, berarti kalau tidak boleh mencontek harus mengerjakan soal sendiri. Kita ubah menjadi mengerjakan soal sendiri. Kemudian pada saat tidak boleh berkelahi kita ganti menjadi apa? Saling menyayangi antar teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita buat menjadi kalimat positif dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, dengan kalimat-kalimat positif ini diharapkan nanti akan membentuk budaya positif. Contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas 3, contohnya itu tadi ada saling menolong, menyayangi, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan soal sendiri, sopan santun, memperhatikan penjelasan guru dan disiplin waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Jadi guru dan siswa itu pun harus sama-sama di sini tanda tangan menyepakatinya secara bersama-sama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, kita misalkan bertanya dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Atau mari kita cari solusi masalah ini bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang kita buat? Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar?
Apakah tindakan mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberi contoh tentang segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Sebentar Bapak Ibu. Ada suaranya? penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan. Nah, di sini kasusnya itu ada anak yang bernama Galih itu selalu mencontoh pekerjaan Hanun. Nah, setelah saya tanyakan, menanyakan yang pertama itu menstabilkan identitas dulu, menanyakan ada kejadian apa, kemudian alasannya apa, begitu menanyakan identitas. Kemudian setelah menanyakan identitas, sebentar Bapak Ibu, setelah menanyakan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah Hanun langgar sehingga membuat kelas itu menjadi tidak nyaman. Ternyata dia itu marah-marah, dia tidak menghormati teman sampai menggebrak meja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dicari solusinya bersama. Solusinya tadi adalah Hanun harus lebih bersabar. Apabila kejadian itu terulang kembali, maka dia akan melaporkan kepada guru. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam penerapannya program
disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru menjadi bereflektif pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan standar pendidikan nasional. Semoga Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu diseminasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan atas pemaparan dari Bu Novi. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bu Novi. Monggo. Monggo. Dari Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Nur, pertanyaan yang luar biasa sekali. Nah, bintang atau stiker sebagai hadiah ini juga sebagai mengontrol atau hukuman kepada anak. Mengapa? Nah, walaupun menyenangkan untuk anak, ternyata bintang atau stiker ini dikatakan sebagai menghukum. Jadi tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif dalam jangka panjang. Nah, reward ini lebih efisien itu diberikan pada jangka pendek. Mengubah perilaku dalam jangka pendek saja ya Bapak Ibu. Jadi anak tidak melatih anak untuk dari motivasi internalnya saja, dari motivasi internal. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan karena tanggung jawab. Jadi anak lebih kurang bertanggung jawab, hanya memburu hadiahnya saja Bapak Ibu. Begitu Bu Nur, apakah sudah jelas? Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya kembali. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari saya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru agar murid-muridnya memiliki disiplin diri adalah bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu Desti, pertanyaan yang luar biasa sekali. Kegiatan yang dilakukan oleh guru agar murid-murid memiliki sikap disiplin diri. Nah, kita bisa melakukan diskusi secara terbuka dengan murid. Bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat, atau misalnya kita berdiskusi tentang tadi cara anak itu apabila agar anak itu tidak lupa mengerjakan PR. Kita berdiskusi dengan anak itu, bagaimana nih agar kamu tidak lupa mengerjakan PR. Bagaimana kalau misalkan kita memancing anak itu, misalkan gurunya tanya dulu, di rumah ada siapa, ada orang tua gitu. Nanti kita bisa berkomunikasi dengan orang tua atau kakaknya, tentu saja memberitahu bahwa hari ini ada pekerjaan rumah, sehingga anak tersebut tidak lupa dalam mengerjakan PR. Begitu Bu Desti. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Desti. Monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Bu Iin mau bertanya? Cukup ya. Monggo Ibu Lastri. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian reward itu kurang efektif. Iya Bu. Kurang efektif dalam melatih disiplin anak. Ya. Nah, pertanyaan saya, di sini selain memberi reward kan bisa juga memberi ujian kepada siswa. Apakah hal itu merupakan sesuatu yang efektif? Dan dengan memberi ujian itu, apakah bisa berhasil dalam membuat siswa menjadi lebih disiplin? Terima kasih. Terima kasih Bu Lastri, pertanyaan yang luar biasa
Bapak Ibu. Tadi Bu Lastri menanyakan kalau pemberian reward itu tidak efektif. Nah, bagaimana kalau memuji anak itu? Nah, Bapak Ibu, memuji anak atau memberi hadiah itu boleh saja, tetapi asalkan dilakukan secara spontan, tidak terus-menerus setiap hari seperti itu. Misalkan pujian anak itu mendapatkan nilai 100, kita memberikan pujian atau memberikan jempol saja itu sudah memberikan rasa bangga kepada anak. Kita berikan secara spontan saja, tidak diberikan secara terus-menerus Bapak Ibu. Nah, pemberian reward atau pujian ini diharapkan itu tidak diiming-imingi ya Bapak Ibu kepada anak. Jadi tidak di awal misalkan coba ini dikerjakan, kalau misalkan dapat nilai 100 nanti akan ibu guru beri hadiah. Nah Bapak Ibu, itu tidak efektif untuk mendisiplinkan anak, karena motivasinya itu dari eksternal bukan dari internalnya anak tersebut. Nah, pemberian reward ini mungkin dilakukan pada saat atau memuji anak itu pada saat anak itu sudah berhasil Bapak Ibu. Misalkan kalau sudah mendapat nilai 100 atau bisa menghafal, kita baru memberikan pujian, boleh jempol, tepuk tangan atau tepuk-tepuk yang lainnya, itu akan lebih efektif Bapak Ibu. Nah, tapi justru pada saat gagal kita juga harus memberikan penguatan bahwa anak itu juga harus tetap belajar dan berusaha keras untuk mencapai tujuannya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Lastri, sudah jelas? Sudah cukup jelas, tapi ada satu pertanyaan lagi. Kami dari teman-teman juga menanyakan program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih Bu Lastri. Program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan disiplin positif sekolah. Yang pertama itu programnya tentu saja kita diharapkan itu bisa membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama Ibu. Di tahun ajaran baru ini diharapkan nanti semua guru bisa belajar untuk membuat kesepakatan kelas dengan siswanya, karena kesepakatan kelas ini juga termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, guru penggerak saja yang membuat kesepakatan kelas dengan kelas 3, tetapi diharapkan nanti guru-guru yang lain juga dapat membuat kesepakatan kelas dengan kelasnya sendiri, seperti itu. Jadi chemistry antara guru dengan siswa tersebut di kelasnya masing-masing itu terjalin dengan baik, seperti itu. Bagaimana Bu Lastri? Ya, terima kasih, sudah cukup. Terima kasih Bu Lastri. Demikian sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Bapak Ibu mungkin? Cukup? Kalau demikian acara diseminasi budaya positif dari Bu Novi meningkat acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku penata acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat.
habis bertengkar ya dengan Gali? Iya Bu, habisnya saya kesal sih. Loh, kenapa kesal? Gali terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tetapi tugas-tugas yang lain juga dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gali? saya marah-marah Bu, saya maki-maki Gali, saya tanpa sadar mengebrak mejanya Bu. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja, saya capek-capek mengerjakan soal tapi Gali malah mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan dicontek begitu saja oleh Gali. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Baik, menurut kamu itu penting ya? Nah, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Oh Bu. ya, betul sekali. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?